Perkenalkan, saya Rida Maulidia dengan NIM 2010 123220008 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020. Di video kali ini saya akan membahas analisis film A Beautiful Mind. Film yang rilis pada tahun 2001 ini diadaptasi dari kisah nyata. Film A Beautiful Mind menggambarkan kisah perjuangan seorang ahli matematika jenius dan pernah meraih hadiah Nobel pada tahun 1994, yaitu bernama John Nash atau tokoh utama dalam film ini. Cerita diawali dari tahun 1990-an saat John Nash menjadi mahasiswa yang menerima beasiswa bergengsi dalam dunia matematika. Nash dikenal sebagai lelaki sederhana, digambarkan sebagai pribadi penyendiri, pemalu, rendah diri, introvert, sekaligus aneh. Lalu kemudian di universitas, John memiliki teman yang bernama Charles Herman, yaitu seorang mahasiswa sastra. Pertemanan mereka pun sangatlah akrab. Herman ini memiliki seorang ponakan yang cantik bernama Mercy. Singkat cerita, John lulus dari universitas hingga mendapat gelar doktor dan menjadi dosen di MIT. Saat menjadi dosen, John Nash terpikat oleh mahasiswinya di kelas yang bernama Alicia Lard. Dan Nash pun sadar bahwa ia juga membutuhkan cinta. Akhirnya, mereka pun menikah. Lalu di tengah kesibukannya mengajar sebagai dosen, John ini bertemu dengan agen rahasia yang bernama William Parser. Nah, John ini diminta memecahkan kode rahasia yang terdapat pada koran atau majalah untuk mendapatkan kode rahasia Soviet. Dan John pun diminta mengungkapkan kode-kode rahasia tersebut. Namun, pekerjaan barunya ini membuat Nash terobsesi sampai ia lupa waktu dan hidup di dunianya sendiri hingga membuat John tertekan dan mengganggu kehidupan pernikahannya dengan Alicia. Di sisi lain, John ini pernah mendapat teror dan baku tembak antara Parser dan beberapa agen rahasia lainnya. Karena merasa ketakutan dan tertekan, John pun meminta Parser untuk berhenti melakukan tugasnya. Namun, Parser menolak permintaan tersebut. Nash semakin hari semakin terlihat aneh dan ketakutan. Ketika ia sedang membawakan makalahnya di sebuah seminar di Harvard, seorang dokter, yaitu Dr. Rosen, seorang ahli jiwa, menangkap dan membawanya ke rumah sakit jiwa secara paksa. Nah, hal ini dikarenakan Alicia sering berkonsultasi dengan Dr. Rosen ini mengenai keanehan yang sering diderita suaminya ini. Nah, dari situlah terungkap bahwa John Nash ini mengidap skizofrenia paranoid. Jadi, beberapa kejadian yang dialami Nash selama ini tuh hanyalah hayalan belakanya, seperti Herman, Mers, dan Parser itu adalah hanya ada di imajinasinya saja. Namun di balik itu semua, Alicia adalah seorang istri yang setia yang tidak pernah lelah memberi semangat kepada suaminya, selalu memberi dorongan, semangat, serta cinta kasih yang tak pernah habis dari istrinya. Nash pun berusaha bangkit dan berjuang melawan penyakitnya. Nash dibawa ke rumah sakit jiwa dan mendapat perawatan ECT atau elektroshock terapi atau yang biasa disebut dengan terapi kejut yang dilakukan 5 kali seminggu selama 10 minggu. Dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, John ini juga menjalani perawatan di rumah dengan mengonsumsi obat psikoterapeutik yang dimana obat ini harus diminum terus secara teratur oleh penderita skizofrenia. Selain terapi biologis tadi, John juga mendapat terapi dari istrinya, yaitu berupa dukungan sosial yang diberikan kepadanya, yaitu rasa empati, penerimaan, mendorong untuk Nash selalu berinteraksi dengan sosialnya, dan dorongan untuk tidak putus asa. Nah, dari dalam film ini dapat diketahui bahwa John Nash ini menderita skizofrenia paranoid yang ditandai dengan simptom-simptom atau indikasi. Yang pertama itu adanya delusi atau waham.
Nah, dari suatu waham ini adalah keyakinan palsu yang dipertahankan. Jadi ada 3, yaitu waham curiga, yaitu keyakinan bahwa orang atau kelompok tertentu itu sedang mengancam atau berencana membahayakan dirinya. Dari dalam film tersebut, yaitu ketika agen rahasia meminta Jones untuk memata-matai Soviet. Lalu yang kedua itu ada waham kebesaran, yaitu keyakinan bahwa dirinya memiliki suatu kelebihan dan kekuatan serta menjadi orang penting. Ini terbukti ketika Jones itu menganggap dirinya mampu memecahkan kode-kode rahasia yang diminta oleh agen rahasia. Lalu yang kedua adanya halusinasi, yaitu persepsi palsu yang menganggap suatu hal ada dan nyata, padahal kenyataannya hal tersebut hanyalah hayalan. Jadi kan John ini tadi mengalami halusinasi, yaitu bertemu dengan 3 orang yang secara tidak nyata adanya, yaitu ada Charles Herman, teman di universitasnya, lalu ada William Parser, agen rahasia, dan yang ketiga itu Marcy atau ponakannya si Charles Herman. Dan yang ketiga adanya gangguan emosi. Yang keempat menarik diri atau isolasi sosial, yaitu Jones ini tidak bisa berinteraksi sosial seperti orang-orang pada umumnya. Dia tidak menyukai orang lain dan menganggap orang lain juga tidak menyukai dirinya, sehingga dia tidak memiliki teman. Film A Beautiful Mind ini berhasil menciptakan kesadaran global tentang penyakit mental, yaitu skizofrenia, yang mana sebelumnya masih dianggap remeh dan penderitanya sering dicap sebagai orang gila oleh masyarakat sekitar biasanya. Film ini secara efektif menggarisbawahi berbagai isu tentang skizofrenia, termasuk apa yang terjadi dalam pikiran penderitanya. Tidak heran pada tahun 2000-an film A Beautiful Mind ini berhasil memborong banyak piala Academy Awards, termasuk untuk kategori Best Picture dan Best Writing. Dari film ini pesan yang dapat dipetik yaitu satu, dimana kita selalu berusaha dengan gigih. Dalam cerita ini kan John ini merasa bahwa dirinya itu adalah sebagai agen mata-mata yang mendapatkan tugas untuk memecahkan kode rahasia yang dikirim oleh tentara Soviet. Meskipun secara keseluruhan tugas ini ternyata merupakan bagian dari halusinasi si John, tapi dia selalu berusaha secara maksimal untuk tugasnya tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pesannya, kekurangan bukanlah alasan. Setiap orang itu pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Pada kasus ini, John itu memiliki penyakit mental, bisa dianggap sebagai kekurangan yang ia miliki. Namun John ini tidak menjadikan kekurangan tersebut sebagai batasan dalam dirinya. Tetapi John ini memilih untuk tidak menyerah dan mengabaikan halusinasinya. Lalu pesan yang ketiga itu adalah percaya bisa menaklukkan hambatan. Apapun dalam kehidupan, seringkali kita menemukan adanya hambatan-hambatan yang membuat kita itu kesulitan untuk maju. Nah, bagi John, hambatan tersebut adalah skizofrenia yang ia derita. Terakhir yaitu pesan yang keempat, yaitu support orang terdekat itu adalah hal yang paling penting. Karena skizofrenia yang diderita ini seringkali mengganggu dalam aktivitas dan membuat si John ini merasa takut akan hal-hal yang tidak nyata. Kondisi ini tentu sangat berat. Meskipun begitu, istri John ini, Alicia, terus berusaha mendukungnya sepenuh hati. Bahkan pada saat sulit pun John menolak pengobatan, si Alicia ini tetap mendukung dengan pelan-pelan untuk John itu berjuang bangkit melawan penyakit skizofrenianya. Hingga akhirnya ia bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasinya. Sekian analisis film A Beautiful Mind yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat
menjadi manfaat, menambah wawasan mengenai penyakit skizofrenia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.